Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 penyaji akan memaparkan materi kami yaitu tentang isu etik dan legal teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling. Baik, perkenalkan nama saya Ajul Fazriani dengan standbook A1Q119064. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi tentang pengertian isu etik dan legal TI, pelayanan dan bimbingan dan konseling. Langsung saja, isu ini merupakan suatu persoalan yang terjadi. Kemudian etik ini merupakan suatu tatanan susila yang ada pada masyarakat atau kelompok. Kemudian ada legal, di mana legal ini merupakan sesuatu yang disahkan oleh aturan atau konstitusi yang ada atau sesuai dengan aturan. Kemudian teknologi informasi, kita tahu bahwa teknologi informasi ini adalah suatu media yang sedang berkembang saat ini dan dapat memudahkan manusia dalam melakukan sesuatu. Kemudian pelayanan ini merupakan suatu bentuk melayani seseorang dari orang yang ahli. Nah, kemudian bimbingan dan konseling, di mana kita juga mengetahui bahwa bimbingan dan konseling ini merupakan suatu proses bantuan dari konselor untuk konseli yang dilakukan secara bertahap atau sistematis agar konseli dapat berkembang secara optimal. Kemudian, etika dalam menjalankan suatu tugas profesi merupakan hal yang esensial karena menyangkut prestise dari profesi tersebut. Kode etik yang biasa terjadi pada suatu profesi termaksud profesi dari konselor. Nah, kode etik ini dapat melindungi kinerja konselor agar tidak melenceng dari tugas yang seharusnya. Kode etik pula dapat membantu konseli untuk mendapatkan layanan yang efektif karena kinerja konselor diarahkan untuk memberikan layanan yang sesuai dengan kode etik profesinya. Kemudian kode etik profesi konselor merupakan aturan atau pedoman atau pegangan atau cara pelayanan BK atau bimbingan konseling yang ditunjukkan untuk seorang yang ahli dalam profesi. Yang dimaksud adalah konselor dari suatu organisasi profesi atau lembaga atau pemerintah agar konselor mencapai standarisasi profesionalitas pada profesinya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ola Latifa dengan NIM A1Q119050. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu kode etik. Langsung saja. Kode etik dapat menjadi petunjuk arah kinerja konselor, bahkan dapat juga menjadi bumerang bagi konselor gadungan. Kode etik bukanlah hal yang dapat dipermainkan karena ini dapat menyangkut tanggung jawab konselor dan menyangkut kenyamanan konseli bagi pelayan bimbingan konseling yang diberikan. Jika konseli sudah tidak membutuhkan tenaga profesi bimbingan konseling dikarenakan pelayanan yang diberikan dapat merugikan konseli, maka profesi ini akan gulung tikar. Kode etik konselor harus menjunjung tinggi dan menghargai martabat manusia dan membentuk hubungan konseli yang bersangkutan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Kode etik ini juga berlaku pada pelayanan bimbingan konseling berbasis teknologi informasi. Pelayanan konseling via telepon, via email, dan layanan bimbingan konseling online lainnya. Walaupun belum ada kode etik yang jelas untuk melakukan layanan bimbingan konseling online, tetapi konselor harus tetap memegang teguh kode etik profesi bimbingan konseling konvensional. Kode etik ini harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada negara agar dapat dianggap legal. ABKIN, salah satu organisasi profesi konselor yang membuat kode etik profesi bimbingan konseling, mempertimbangkan atau menyesuaikan etika layanan bimbingan konseling dengan kultur, karakteristik, dan konstitusi bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Hafifah, NIM A1Q119054. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya kode etik. Etika merupakan pembuatan keputusan tentang moral manusia dan interaksinya dalam masyarakat.
Secara umum, etika dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofis yang berkenaan dengan perilaku manusia dan pembuatan keputusan moral. Suatu profesi memerlukan kode etik untuk mengatur pola-pola tindakan para pemangku jabatan profesi tersebut. Kode etik profesional merupakan tatanan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitas suatu profesi. Pola tatanan itu seharusnya diikuti dan ditaati oleh setiap orang yang menjalankan profesi tersebut. Kode etik profesional diperlukan dengan beberapa alasan, antara lain yang pertama adalah untuk melindungi profesi sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kode etik ini akan memberikan kemungkinan profesi dapat mengatur dirinya sendiri dan melaksanakan fungsinya secara sistematis atau otomatis dalam kendali perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah untuk mengontrol terjadinya ketidaksepahaman dan persengketaan dari para pelaksana. Dengan demikian, kode etik dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal profesi. Yang ketiga adalah untuk melindungi para praktisi dalam masyarakat, terutama dalam kaitannya kasus-kasus malpraktek atau praktek-praktek yang salah. Bila kegiatan praktek sesuai dengan garis-garis etika, maka perilaku praktek dianggap memenuhi standar. Yang keempat adalah untuk melindungi klien dari praktek-praktek yang menyimpang dari orang-orang yang secara tidak profesional dan tidak berwenang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isu-isu etik dan legal dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rizal dengan NIM A1Q119056. Langsung saja, isu legal teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling adalah suatu persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan teknologi informasi yang disahkan oleh aturan atau konstitusi yang ada atau sesuai dengan aturan. Dikarenakan kode etik untuk pelayanan bimbingan dan konseling online masih belum jelas, maka terdapat isu-isu yang terdengar bahwa terjadi penyelewengan penyelenggaraan bimbingan dan konseling secara online. Isu-isu etik ini dan legal teknologi informasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling seperti 1. Pertimbangan etika untuk konsultasi yang dilakukan secara online kepada konseling. Seharusnya tetap memegang teguh dengan kode etik bimbingan dan konseling konvensional dan hanya ada beberapa bagian yang digantikan agar sesuai dengan alat teknologi yang dipergunakan untuk melakukan konsultasi tersebut. Kemudian yang kedua, isu kerahasiaan dan tingkat keamanan dalam pelayanan bimbingan dan konseling online. Seperti data atau masalah yang diadukan oleh individu dibaca oleh orang lain selain konselor dan orang tersebut bukanlah orang yang berhak untuk membaca kasus konseling. Dalam konseling konvensional memang lebih aman dibandingkan dengan konseling via online, sehingga data yang diberikan konseling kurang terjamin aman dan menjadi tidak rahasia lagi. Hal ini berbanding terbalik dengan azas yang harus dipegang teguh oleh konselor, sehingga hal ini masih menjadi isu yang hangat pada perkembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling di Indonesia. Lanjut, kemudian yang ketiga, isu tingkat keamanan e-konseling sama juga dengan pelayanan bimbingan dan konseling online lainnya. E-konseling yang menggunakan internet kurang terdapat keamanannya karena dalam internet memang belum ada proteksi yang cukup kuat untuk mengamankan data. Kemudian yang keempat, isu permasalahan bahasa dan budaya ketika melakukan layanan bimbingan dan konseling online. Dikarenakan layanan bimbingan dan konseling via online tidak mengenal letak geografis dan waktu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa konselor mendapati konseling lintas budaya dan bahasa.
Hal ini dapat bermasalah jika konselor tidak dapat dipahami seluruhnya tentang bahasa dana budaya konseling sehingga terjadi miscommunication antara konseling dan konselor. Akhirnya, pelayanan bimbingan dan konseling pun tidak menghasilkan hasil yang memuaskan bagi konseling. Yang kelima, yaitu isu kompetensi konselor dalam menggunakan teknologi informasi dalam melayani konseling. Konselor terkadang belum banyak menguasai teknologi informasi, dan permasalahan ini sudah sangat klasik terjadi, yaitu konselor yang gagap teknologi sehingga konselor tidak dapat melakukan pelayanan berbasis teknologi informasi. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe permasalahan konseling online. Konseling yang dilakukan secara online terdapat banyak masalah. Adapun tipe-tipe permasalahannya yaitu yang pertama, caveat atau peringatan. Merupakan di mana konselor dengan sertifikasi tidak jelas atau tidak memiliki jaminan keamanan tidak memadai. Yang kedua yaitu close atau tutup. Merupakan konselor yang sudah tidak menggunakan situsnya untuk melakukan konseling online, akan tetapi masih tetap online untuk keperluan lain dan juga tidak pernah melakukan updating secara berkala. Yang ketiga, gone atau hilang. Merupakan situs-situs yang sudah kadaluarsa yang pernah dilakukan untuk proses konseling online dan sudah ditutup. Ya, isu permasalahan bahasa dan budaya ketika melakukan layanan bimbingan konseling online. Dikarenakan layanan bimbingan konseling via online tidak mengenal letak geografis dan waktu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa konselor mendapati konseli lintas budaya dan bahasa. Hal ini dapat bermasalah jika konselor tidak dapat memahami seluruhnya tentang bahasa dan budaya konseli, sehingga terjadi miskomunikasi antara konseli dan konselor. Alhasil pelayanan bimbingan dan konseling pun tidak menghasilkan hasil yang memuaskan bagi konseli. Isu kompetensi konselor menggunakan teknologi informasi dalam melayani konseli yaitu konseli terkadang belum banyak menguasai teknologi informasi, dan permasalahan ini sudah sangat klasik terjadi yaitu konselor yang gagap teknologi sehingga konselor tidak dapat melakukan pelayanan berbasis teknologi informasi ini. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tipe-tipe permasalahan konseling online. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Sumardin dengan nomor standuk A1Q11904. Langsung saja materi saya yang berjudul Etika Teknologi Informasi dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling. Etika konseling berarti suatu aturan yang harus dilakukan oleh seorang konselor dan hak-hak lain yang harus dilindungi oleh seorang konselor. Etika dapat diartikan sebagai jaminan bahwa konselor bertanggung jawab atas kegiatan bimbingan konselingnya. Kebanyakan organisasi profesional, konselor memiliki kode etik yang mengatur perilaku anggotanya. Konselor harus menjunjung tinggi etika ini dalam melakukan pekerjaannya berbasis teknologi informasi seperti halnya pada praktek di kantor. Etika pada umumnya bertujuan untuk melindungi pengguna internet agar kerahasiaannya tetap terjaga seperti dalam dunia nyata. Etika dan legalitas teknologi informasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling merupakan suatu pedoman atau norma-norma yang memiliki nilai sosial moral guna mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Seorang konselor dan konseli tentunya perlu mengetahui apa saja yang menjadi etika dan legalitasnya dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling. Boleh juga ketika konselor dan konseling tidak mengetahui apa saja isi makna dari etika dan legalitas teknologi informasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling.
menjadi suatu permasalahan yang mampu merusak unjuk kerja reputasi seorang konselor kepada konseling. Ketika etika konselor tetap harus menjamin dan bertanggung jawab atas kegiatan bimbingan dan konselingnya. Konselor harus bergerak sesuai kode etik yang dimiliki sehingga proses konseling yang dilakukan di dunia maya harus dilaksanakan seperti konseling di dunia nyata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang akan saya jelaskan adalah beberapa rumusan kode etik bimbingan dan konseling, yaitu terdiri dari 3 kode etik. Yang pertama, pembimbing yang memegang jabatan harus memegang teguh prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Kedua, pembimbing harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang baik. Dan ketiga, pekerjaan pembimbing harus berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang. Maka seseorang pembimbing harus yaitu dapat menyimpan rahasia klien. Kedua, menunjukkan penghargaan yang sama pada berbagai macam klien. Ketiga, pembimbing tidak diperkenankan menggunakan tenaga pembantu yang tidak ahli. Dan keempat, menunjukkan sikap hormat kepada klien. Kelima, meminta bantuan ahli di luar kemampuan stafnya. Dan ada yang dimaksud dengan NBCC atau kepanjangannya adalah National Board of Certificate Counselor. Menyatakan bahwa dalam setiap pelayanan bimbingan dan konseling perlu dihadapkan pada etika dan legalitas guna mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran atas norma-norma yang berlaku dan juga meminimalisir masalah dan miscommunication antara konselor dan konseli guna kelancaran dalam berlangsungnya proses pelayanan bimbingan dan konseling.